Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Piki Andriansyah dari kelompok 4 akan melakukan presentasi komunikasi bisnis dengan pembahasan penulisan laporan formal. Yang pertama, sebelum kita melakukan penulisan laporan formal, kita harus mengidentifikasi masalah. Pada saat melakukan pembuatan laporan, yaitu suatu laporan informasi ataupun laporan analitikal, langkah awal ialah membuat pendefinisian masalah sehingga harus mampu untuk memutuskan suatu informasi apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah laporan. Yang kedua, pernyataan yang tepat. Tidak jarang orang yang mempunyai otoritas mengenai laporan telah memutuskan adanya suatu masalah yang telah didefinisikan untuk Anda. Apabila telah terjadi, sangat penting kalau Anda menanyakan mengenai tujuan disusunnya suatu laporan. Sebelum Anda melaksanakan investigasi lebih dalam, berbagai pertanyaan di bawah ini bisa membantu Anda melaksanakan penelitian. Yang pertama, apakah yang perlu ditentukan? Yang kedua, mengapa masalah itu penting? Yang ketiga, siapa saja yang terlibat dalam situasi itu? Yang keempat, di mana suatu masalah tersebut muncul? Dan yang terakhir, yang kelima, kapan masalah tersebut muncul? Yang kedua, mengembangkan pernyataan tujuan. Dalam berbagai pernyataan terbuka, Anda penting mengembangkan sebuah pernyataan tertulis dengan jelas terhadap tujuan suatu laporan. Berikutnya, Anda penting juga melaksanakan pengecekan ulang atas pernyataan itu dengan orang yang membuat otoritas. Dalam pengembangan suatu pernyataan tujuan, Anda bisa memakai dan memilih cara-cara sebagai berikut ini. Yang pertama, memakai kalimat infinitif. Yang kedua, memakai pernyataan. Dan yang ketiga, memakai sebuah pernyataan deklaratif. Selanjutnya, kerangka untuk analisis. Setelah melakukan pendefinisian terhadap masalah dan kemudian memutuskan terhadap tujuan riset, maka bisa mulai melaksanakan suatu riset guna melakukan organisasi sebuah penelitian, sehingga sangat penting untuk mengelompokkan suatu masalah ke dalam suatu kerangkaian yang ada pada pertanyaan secara khusus atau dapat disebut sebagai factoring. Tujuan utamanya untuk memberikan suatu informasi kepada orang lain, adanya suatu kerangka informasi yang tepat untuk diimplementasikan, walaupun pada bagian dari penelitian diperlukan suatu analisis guna memberi tekanan pada berbagai fakta yang utama. Jikalau tujuan penelitian ialah mengajukan sebuah simpulan dan juga adanya suatu rekomendasi, maka kita memakai kerangka analitikal. Selanjutnya, tugas informasional. Apabila suatu studi yang lebih diarahkan kepada suatu laporan faktual yang mana dilakukan sebuah analisis maupun penafsiran sehingga dikategorikan pada sub-subtopik. Adanya sub-subtopik itu bisa dibuat dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, urutan tingkat kepentingan. Yang kedua, secara berurutan. Yang ketiga, secara kronologis. Yang keempat, menurut ruang tempatnya. Yang kelima, menurut geografis. Dan yang terakhir, menurut kategori. Saya akan melanjutkan materi presentasi. Materi berikutnya yaitu tujuan analitikal. Adanya suatu laporan mengenai analisis dan juga kesimpulan, serta adanya suatu rekomendasi, biasanya dikelompokkan dengan melakukan suatu metode untuk memecahkan masalah. Definisi dari hipotesis yaitu suatu pendekatan struktural yang dipakai apabila masalah itu ialah untuk mengetahui penyebab dan juga untuk memperkirakan hasil untuk memecahkan suatu permasalahan, sehingga dapat dilakukan dengan cara membuat formulasi tentang penjelasan hipotesis. Kerangka Anda juga bisa tampak seperti berikut, yaitu pertama, aturan pembagian, yang kedua, menyusun kerangka pembuka. 3. Penyusunan rencana kerja. Setelah melakukan pendefinisian terhadap masalah dan juga melakukan suatu penyusunan kerangka, sehingga sangat penting kalau didasarkan pada kerangka pendahuluan. Apabila melakukan suatu penyusunan kerangka untuk kepentingan sendiri, maka kerangka tersebut relatif informal, yang mana berisi tentang daftar sederhana mengenai langkah-langkah
dalam melakukan suatu perencanaan dan juga estimasi waktu serta urutan, bahkan adanya sejumlah sumber informasi yang digunakan. Lanjutannya, apabila menggunakan suatu studi formal, maka dalam perencanaan akan lebih detail dan rinci karena mampu memberikan suatu petunjuk prestasi terhadap semua tugas yang diberikan dalam pekerjaan. Sedangkan pada proposal memerlukan suatu rencana kerja secara rinci yang digunakan sebagai dasar kontrak. Apabila ada suatu usulan yang dapat diterima, maka dalam suatu perencanaan kerja formal akan berisi sebagai berikut. A. Permasalahan yang sedang dihadapi. B. Maksud dan ruang lingkup atas penelitian Anda. C. Pembahasan dengan dasar urutan tugas yaitu sumber informasi, observasi atau eksperimen, dan batasan waktu, uang, atau data tersedia. Yang ke D adalah melakukan telaah berdasarkan atas pekerjaan proyek, jadwal, dan sumber-sumber yang diperlukan. Siapa yang bertanggung jawab, kapan akan dilakukan, dan berapa biaya investigasi. Perkenalkan, nama saya Novia Putri Andana. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4 dengan judul penulisan laporan formal. Selanjutnya yaitu melakukan penelitian. Bahwa adanya suatu nilai pada laporan tergantung dengan kualitas sebuah informasi. Ketika melakukan pengumpulan informasi, perhatian Anda untuk pertama kali ialah bagaimana melakukan organisasi informasi yang diperoleh. Jika kita melaksanakan penelitian dengan cara kelompok, maka harus bisa melaksanakan koordinasi dengan tim atau anggota lainnya. Adanya suatu perencanaan kerja akan mampu memberikan kemudahan saat melakukan proses riset. Sehingga, untuk mendapatkan suatu informasi yang diperlukan baik dapat melalui sumber data primer ataupun sekunder. Sedangkan pada sumber primer dapat memberikan data dari sumber pertama atau asli. Namun, kalau sumber sekunder mendapatkan data dari pihak kedua. A. Sumber-sumber primer. Apabila informasi yang diperlukan itu tidak terdapat data pada sekunder, sehingga untuk memperoleh data harus melakukan riset primer. Dalam melakukan riset di dunia nyata, dapat menggunakan 4 metode dalam mengumpulkan suatu data primer, antara lain data dari dokumen, data dari observasi, dan data dari survei, serta data dari proses pelaksanaan eksperimen. B. Sumber-sumber sekunder. Meskipun penelitian Anda sebagian besar akan melakukan berbagai sumber primer pada tahap awal, Anda akan melakukan penelitian informasi dari sumber sekunder mengenai berbagai sumber-sumber sekunder. Davis mengatakan, dengan kemajuan teknologi saat ini, banyak informasi yang bisa didapat melalui internet atau online, atau disimpan dalam CD-ROM. Ada beberapa alasan mengapa orang menggunakan berbagai sumber sekunder, yaitu layanan online atau menggunakan jaringan internet. Yang pertama, hemat waktu. Yang kedua, ketelitian. Yang ketiga, relevansi. Yang keempat, efektivitas biaya. Sekian, terima kasih. Lanjut materi berikutnya, analisis data. Dari data yang didapatkan saat melakukan riset, kemudian dilakukan dengan cara menganalisis data hasil temuan. Dilakukan analisis data tujuannya untuk mengetahui adanya suatu hubungan terhadap fakta yang ditemukan saat penelitian. Sehingga dengan adanya berbagai data dari sudut pandang yang berbeda akan mampu menjawab pertanyaan dalam suatu rencana kerja. Perhitungan statistik data yang didapat saat melakukan penelitian yaitu bersifat angka melalui suatu perhitungan statistik yang sederhana hingga mampu dilakukan perhitungan terhadap adanya rata-rata dan juga perkembangan serta korelasi, sehingga untuk melihat hasil data ditinjau dari rata-rata. Maka rata-rata dibagi menjadi 3 kategori, antara lain mean dan juga median serta mode. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada presentasi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penulisan laporan formal merupakan keterampilan yang sangat penting dalam berbagai konteks, baik akademis maupun profesional. Laporan formal yang baik harus memiliki struktur yang jelas dalam bahasa yang lugas dan objektif, serta data yang disusun secara sistematis dan logis. Dengan mengikuti panduan yang telah dijelaskan
Penulisan dapat menghasilkan laporan yang efektif dan berkualitas. Sekian presentasi kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.